Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Heni Alfi, NPM 2011000466, Prodi PGMI kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan kembali konsep dasar IPS. 1. Sejarah IPS di Indonesia. 2. Perkembangan IPS di Indonesia. 3. Kaitan antara ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu sosial. 4. Struktur pemahaman dalam pengetahuan materi IPS, fakta, konsep, generalisasi. 5. Struktur pemahaman dalam pengetahuan materi IPS, yaitu sejarah, biografi, ekonomi. 6. Struktur pemahaman dalam pengetahuan materi IPS, yaitu sosiologi, politik, dan antropologi. Materi 1 dan 2. Ilmu pengetahuan sosial IPS adalah terjemahan dari social study. Munculnya IPS dapat kita lihat melalui sejarah social study yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Sejarah perkembangan IPS di Indonesia ini diawali dengan perkembangan IPS di negara Amerika Serikat. Perkembangan konsep dasar IPS di Indonesia ini sangat sulit karena ada beberapa alasan. Yang pertama, itu karena belum adanya lembaga profesional di bidang lembaga IPS seperti halnya di Amerika, yaitu NCSS. Sulit dan banyak menemukan kendala, lebih bergantung kepada pemikiran individual, bersifat individualis atau kelompok. Cara mendasar pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang dibatalkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materinya, budaya, kejiwaannya, pemanfaatan sumber daya yang di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahan, maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Singkatnya, mempelajari, menelaah, mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. Meningkatkan manusia dalam konteks sosial itu demikian luasnya, maka pengajaran IPS tiap jenjang pendidikan harus dibuat batasan-batasan sesuai dengan kemampuan peserta didik pada tingkat masing-masing jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan juga dengan jenjang pendidikan tinggi. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai gejala dan masalah sosial yang dapat dijangka pada geografis dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik TI atau SD. Pada jenjang pendidikan menengah, ruang lingkup kajian semakin diperluas. Begitu juga pada jenjang pendidikan tinggi, bobot dan keluasan materi dan kajian semakin dipertajam dengan berbagai pendekatan interdisipliner atau multidis, dan pendekatan sistem menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan. Karena IPS pada jenjang pendidikan tinggi menjadi sarana melatih daya pikir dan daya nalar mahasiswa secara berkesinambungan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa yang dipelajari IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya, maka ruang lingkup kajian IPS meliputi: A. Substansi materi ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat, aspek teoritis. B. Gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat, aspek praktis. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber pada masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat atau yang tidak berpikir pada kenyataan di dalam masyarakat tidak akan mencapai tujuan. Materi 3. Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan masyarakat, problem-problem dalam masyarakat, serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, ilmu sosial adalah ilmu yang bidang kajiannya berupa tingkah laku manusia dalam konteks sosial. Sebagai social
Keynes, materi IPS bersumber dari paduan dan integrasi ilmu-ilmu sosial yang telah disederhanakan, disesuaikan dan dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran di sekolah. Sebagai social study, IPS bukan sekadar pengetahuan, melainkan ilmu pengetahuan yang disusun dan digeneralisasikan secara baik menurut kepentingan pendidikan dan pengajaran. Persamaan social science dan social study terletak pada sasaran yang diselidiki, yaitu manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan perbedaan social science dan social study terletak pada tujuan masing-masing. Ilmu sosial bertujuan memajukan dan mengembangkan generalisasi, sedangkan social study bersifat pendidikan. Selain memiliki dan yang erat antar IPS dengan masing-masing ilmu sosial, seperti IPS berhubungan dengan ilmu sosial yang meliputi geografi, ekonomi, politik, sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, sosial, dan hukum. Materi 4. Fakta adalah suatu informasi atau data yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan dikumpulkan oleh para ahli ilmu sosial untuk menjamin kebenarannya serta memiliki kemampuan yang berbatas untuk menjelaskan sesuatu. Konsep adalah penemuan perihal label terhadap sesuatu untuk membantu manusia mengenali dan memahami sesuatu tersebut. Sedangkan generalisasi adalah sejumlah konsep yang memiliki keterkaitan dan makna atau pernyataan tentang hubungan di antara konsep. Fakta, konsep, dan generalisasi memiliki keterkaitan antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan untuk membentuk suatu teori dalam ilmu pengetahuan. Konsep geografi. Geografi adalah suatu studi tentang hubungan keruangan, meliputi aspek-aspek fisik, biotik, dan sosial, tetapi dapat berbeda dengan ilmu-ilmu lain karena geografi memutuskan perhatian studinya pada penyebaran atau distribusi gejala, fenomena, serta hubungan dengan gejala-gejala dengan tempat atau ruang. Contoh konsep-konsep geografi antara lain distribusi, ruang, lokasi, wilayah, bentang alam, sumber alam, lingkungan hidup, globalisasi penduduk, sungai, laut, gunung, dan lain sebagainya. Konsep ekonomi dan koperasi. Ekonomi adalah suatu pelajaran tentang bagaimana orang dan masyarakat memilih tanpa uang mempekerjakan sumber-sumber produksi yang langka untuk menghasilkan bermacam-macam barang sepanjang waktu dan medistribusikan untuk konsumsi sekarang dan yang akan datang di antara berbagai macam orang dan golongan masyarakat. Paul Sumeilos. Sedangkan menurut Robert L. Urban, ekonomi adalah mempelajari bagaimana orang memecahkan tentang dalam memenuhi kebutuhannya. Materi 5. Konsep politik atau pemerintahan. Isi dan ruang lingkupnya adalah pendidikan kewarganegaraan dan sebagian mengambil bagian dari ilmu politik, yaitu bagian demokrasi. Politiknya, konsep sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaitu kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Selo S. Dideka 1984. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Sulaiman Semardi 1984. Sedangkan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam hubungan kelompok. Adapun konsep intinya antara lain relo, norma, Paulis, status, sovereignty, community, sanction, interdependent, dan lainnya. Materi 6. Konsep antropologi. Antropologi adalah the study of mankind. Helbert 1976. Maka sesungguhnya manusia dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sebagai makhluk manusia dan sebagai makhluk budaya. Kedua aspek tersebut yang dikemukakan di atas
Maka antropologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, antropologi fisik. Antropologi fisik adalah mempelajari sifat-sifat karakteristik biologis dari manusia yang tertua mendiami bumi ini sampai kepada yang termuda. 2. Antropologi budaya. Antropologi budaya adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat karakteristik tingkah laku manusia itu sendiri sebagai hasil budi dan dayanya atau kebudidayaan, baik masa lampau, sekarang, dan masa akan datang. Helbel 1976. Antropologi budaya dibagi atas subbagian, yaitu arkeologi, etnografi, etnologi, antropologi sosial, dan linguistik. Contohnya konsep antropologi antara lain adalah cultural division, acculturation, tradition, kultur, area, kultural relativis, kultural universalisme, dan lain-lain sebagainya. Titik.